Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ridwansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu pemrograman komputer yang berjudul Analisis Data Electrical Consumption. Nah, yang kode program pertama digunakan dua pustaka penting yaitu Pandas untuk memanipulasi data dan Skal CMI untuk membuat koneksi ke database MySQL. Data dibaca dari file bernama Energy Consumption CSV yang terletak pada direktori pk2 dan kemudian disimpan dalam variabel def. Selanjutnya dibuat koneksi ke database MySQL dengan user root, password kosong, dan host localhost, serta nama database db1pk2. Menggunakan fungsi create engine dibangun koneksi Skal CMI untuk komunikasi antara Python dan MySQL. Data frame df kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel bernama electrical vehicle calculation menggunakan metode ToSQL. Dengan mode event yang berarti data akan ditambahkan tanpa menghapus data yang sudah ada, parameter indeks sama dengan false digunakan agar indeks dari data frame tidak ikut disimpan sebagai kolom tabel database. Setelah proses berhasil, muncul pesan data berhasil diinsert ke database energi consumption sebagai tanda bahwa proses penyimpanan data ke dalam database telah berhasil. Selanjutnya, kode ini juga menggunakan pustaka Pandas yang diimpor sebagai PD untuk memanipulasi data tabular serta matplotlib plot yang diimpor sebagai plot. Meskipun pada bagian ini belum digunakan untuk visualisasi file yang dibaca bernama energi consumption CSV yang berada di directory, data dari file ini dibuat ke dalam sebuah data frame bernama df menggunakan fungsi pdread CSV. Kemudian digunakan fungsi dfhead untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset tersebut. Tabel hasilnya menunjukkan data yang terdiri dari beberapa kolom ID, date time, temperatur, par 1 pressure, wind speed, dan par 2. Data tersebut mencakup informasi waktu, date time, suhu, temperatur, dua variabel tambahan, par 1 dan par 2, tekanan udara, serta kecepatan angin. Seluruh nilai pada kolom part 2 bernilai A yang kemungkinan besar menunjukkan label klasifikasi atau penanda kondisi. Tujuan dari kode ini adalah untuk meninjau struktur dan isi awal dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut atau visualisasi data. Selanjutnya, kode PIT yang digunakan membuat visualisasi boxplot menggunakan pustaka matplotlib pitplot. Pertama, kode mengimpor pustaka Pandas dan matplotlib, kemudian membuat sebuah data frame df dari data manual yang berisi informasi seperti temperatur, par 1 pressure, dan wind speed beserta ID date time. Dan par 2, data ini mempresentasikan pengukuran lingkungan pada waktu tertentu. Setelah data dibuat dua jenis boxplot. Yang pertama adalah boxplot untuk semua fitur numeric sekaligus temperatur, par 1 pressure, dan wind speed untuk melihat sebaran dan outlier masing-masing fitur. Plot ini diberi judul boxplot fitur numerik. Yang kedua adalah boxplot khusus untuk fitur temperatur saja dengan ukuran yang lebih kecil diberi judul boxplot temperatur. Kedua plot menggunakan fungsi plot boxplot dan ditampilkan dengan plot show. Tujuan dari kode ini adalah untuk mengevaluasi sebaran data numerik dan mendeteksi potensi pencilan outlier secara visual. Nah, gambar tersebut menampilkan hasil visualisasi boxplot dari fitur-fitur numerik dalam dataset yaitu temperatur, par 1, pressure, dan wind speed. Plot ini bertujuan untuk menunjukkan sebaran data nilai tengah, median, rentang antar kuartil, serta mendeteksi adanya outlier atau pencilan dari grafik. Terlihat bahwa fitur temperatur, par 1, dan pressure memiliki sebaran yang relatif kecil dan nilai-nilai yang berdekatan. Sedangkan wind speed menunjukkan sebaran data yang jauh lebih luas dan rentang nilai yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan angin wind speed memiliki variasi yang besar dalam data berpotensi memiliki outlier atau nilai ekstrim. Visualisasi ini sangat berguna dalam tahap eksplorasi data untuk memahami karakteristik masing-masing variabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Gambar tersebut menunjukkan visualisasi boxplot dari fitur temperatur yang diambil dari dataset. Boxplot ini menunjukkan sebaran nilai suhu pada data yang diamati dengan sumbu vertikal menggambarkan skala suhu dalam derajat Celcius. Garis horizontal di dalam kotak mewakili nilai median atau nilai tengah dari atas data suhu. Sementara batas dan bawah kotak mempresentasikan kuartil pertama, Q1, dan kuartil ketiga. Garis vertikal yang memanjang dari kotak disebut whiskers yang menunjukkan rentang minimum dan maksimum data yang
tidak dianggap outlier. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar data suhu berada antara minus 13 derajat Celcius hingga minus 10 derajat Celcius. Dengan nilai minimum sekitar minus 11,7 derajat Celcius dan maksimum mendekati minus 10 derajat Celcius. Tidak tampak adanya outlier dalam visualisasi ini dan persebaran data relatif simetris. Box plot seperti ini sangat berguna untuk memahami karakteristik distribusi suatu fitur numerik secara visual dan cepat. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk membuat line plot grafik garis menggunakan pustaka Matplotlib pplot. Pertama, data cuaca dimasukkan secara manual ke dalam bentuk list, kemudian dibentuk menjadi sebuah data frame menggunakan pandas, kolom datetime, kemudian dikonversi ke dalam format waktu datetime agar bisa dipakai dalam visualisasi deret waktu. Selanjutnya dibuat dua buah line plot. Yang pertama menggambarkan hubungan antara waktu dengan suhu menggunakan garis lurus dan penanda titik. Dan yang kedua menunjukkan hubungan antara waktu dan tekanan udara menggunakan garis putus-putus dan penanda silang. Setiap grafik diberi menggunakan garis putus-putus dan penanda silang. Setiap grafik diberi judul label sumbu X dan Y serta ditambahkan grid dan legenda untuk memperjelas informasi. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menganalisis perubahan suhu dan tekanan udara terhadap waktu secara lebih jelas dan interaktif. Selanjutnya untuk membuat line plot grafik garis menggunakan pustaka Matplotlib. Pertama, data cuaca dimasukkan secara manual ke dalam bentuk list, kemudian dibentuk menjadi sebuah data frame menggunakan pandas, kolom, datetime, kemudian dikonversi ke dalam format waktu agar bisa dipakai dalam visualisasi di deret waktu. Selanjutnya dibuat dua buah line plot. Yang pertama menggambarkan hubungan antara waktu dengan suhu menggunakan garis lurus dan penanda, dan yang kedua menunjukkan hubungan antara waktu dan tekanan udara. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menganalisis perubahan suhu dan tekanan udara terhadap waktu secara lebih jelas dan interaktif. Selanjutnya, kode untuk membuat tiga scatter plot dalam pencar menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka Matplotlib serta pandas. Pertama, kode ini membuat data frame dari data cuaca yang berisi beberapa kolom seperti ID, waktu, suhu, tekanan, kecepatan angin, dan beberapa variabel lain. Setelah data dimasukkan ke dalam data frame, kode menghasilkan tiga scatter plot berbeda. Scatter plot temperatur versus wind speed menampilkan hubungan antara suhu dan kecepatan angin. Scatter plot temperatur versus pressure menampilkan hubungan antara suhu dan tekanan udara. Scatter plot wind speed versus pressure menampilkan hubungan antara kecepatan angin dan tekanan udara. Setiap plot diberi judul label pada sumbu X dan Y serta garis kisi. Agar lebih mudah dibaca, visualisasi ini membantu memahami pola atau korelasi untuk variabel data cuaca tersebut. Gambar tersebut menunjukkan hasil dari kode Python yang menghasilkan scatter plot diagram bencer untuk melihat hubungan antara suhu, temperatur, dan kecepatan angin. Dalam kode ini, pustaka pandas untuk membuat data frame berisi data cuaca, lalu Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan data tersebut. Plot yang dihasilkan memperlihatkan titik-titik yang mewakili pasangan nilai suhu dan kecepatan angin. Dari tampilan grafik terlihat bahwa sebagian besar titik berada pada kecepatan angin yang rendah, tetapi ada juga beberapa yang memiliki kecepatan angin yang sangat tinggi, yang tampak mencolok dibandingkan titik lainnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan scatter plot yang menampilkan hubungan antara suhu dan kecepatan angin, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pula hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut. Sebagian besar data menunjukkan kecepatan angin yang rendah, namun terdapat beberapa titik dengan kecepatan angin yang sangat tinggi, yaitu yang kemungkinan merupakan outlier atau nilai ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi kecepatan angin tidak selalu dipengaruhi oleh suhu untuk analisis yang lebih akurat. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap nilai-nilai ekstrim tersebut dan ditambahkan data yang lebih banyak untuk mendukung interpretasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.